Halo, ketemu lagi di channel Ahli Gizi Rosehan. Apa kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang laktosa intoleran ya. Mungkin di antara pemirsa sudah ada yang mengetahui, tapi ada juga yang masih belum ya. Hari ini saya akan bahas tentang laktosa intoleran ya. Baik, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe Ahli Gizi Rosehan, ikuti, dan kalau info ini menarik pemirsa silahkan bagikan ke teman-teman Anda di grup WhatsApp ya atau media sosial yang lainnya. Saya sangat senang kalau Anda melakukan ini agar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Laktosa intoleran adalah suatu keadaan di mana seseorang mengkonsumsi laktosa, yaitu suatu gula susu ya yang tidak bisa dicerna oleh pencernaan karena kekurangan enzim laktose ya. Jadi laktose ini yang mencerna, mengubah gula susu atau laktosa itu menjadi glukosa dan galaktosa. Karena keadaan dimana karena enzim laktosa yang ada dalam tubuh dia mengalami masalah atau berkurang ya, sehingga tidak bisa dicerna dan akibatnya akan menimbulkan gejala yang tidak mengenakan seperti diare ya, sakit perut dan lain-lain. Dan ini terjadi pada hampir semua orang, tapi paling banyak terjadi pada usia anak-anak dan orang tua ya. Nah, laktosa intoleran ini kalau dibiarkan juga tidak mengenakan ya, karena apalagi pada anak-anak bayi ya yang tidak diberi ASI misalnya, dia mengkonsumsi kurang enzim laktosa akan mengalami namanya diare ya. Atau pada orang-orang yang sudah lanjut usia di mana kemampuan enzim yang ada di dalam pencernaan dia terutama laktosanya juga berkurang. Jadi dia sangat peka sekali kalau dia mengkonsumsi susu, otomatis perut dia menjadi kembung atau diare. Nah, ini harus diwaspadai. Jadi kalau Anda menemukan anak Anda minum susu diare, kita patut curiga bahwa dia mungkin mengalami laktosa intoleran. Tapi belum pasti, tapi yang jelas kita perlu membuat pertanyaan seperti itu. Untuk diagnosis selanjutnya mungkin kita bisa bawa ke dokter ya, karena di sana nanti akan diberikan tes kemampuan untuk laktosanya ya, apakah benar-benar itu akibat intoleran laktosa atau penyakit yang lain ya. Oke, nanti ibu-ibu mungkin sudah pernah mengalami ya, mempunyai anak yang diare saat minum susu. Baik, laktosa intoleran ini sebenarnya bisa diatasi ya dengan beberapa cara bisa ya. Pertama, kalau anak kita diare minum susu, usahakan yang pertama ada susunya kita encerkan ya, yang biasanya mungkin 1 sendok atau 2 sendok untuk 1 gelas ya, gelas yang sesuai takaran. Tapi kalau dia diare, coba diencerkan ya. Nah, kalau diencerkan kita berikan ke dia lagi. Kalau dia masih diare, sebaiknya ibu-ibu berikan lagi dengan namanya susu LLM ya. Itu ada jual di produk-produk susu sebagai laktosa low milk. Jadi dia susu rendah laktosa. Jadi laktosanya rendah sehingga anak yang diare karena minum susu itu bisa teratasi ya. Nah, kalau memang dia masih juga diare, sebaiknya Anda mengubah susu itu dengan susu yang lain, misalnya menggunakan susu kedelai atau susu soya ya. Saya selalu ingatkan bahwa ASI adalah susu terbaik kalau bisa ya, diberikan kepada anak sejak lahir sampai 6 bulan ya. Itu ASI diberikan full tanpa diberi makan apapun, yang kita kenal dengan ASI eksklusif. Namun setelah itu dia diberi makanan pendamping ASI. Nah, dalam perjalanannya memang ya, saat anak memang tidak mengkonsumsi ASI ya, dia diberikan susu formula, kadang-kadang dia mengalami diare. Nah, kadang-kadang di sini kasus laktosa intoleran ini terjadi ya, yaitu memang enzim yang mencerna susu itu tidak bisa berfungsi maksimal ya. Ini juga terjadi misalnya pada anak-anak yang baru anak-anak yang prematur ya, tapi kasusnya tidak lama. Nanti dalam perjalanannya dia sudah bisa mengadaptasi dengan minum susu ya. Nah, jadi bagaimana tipsnya kalau Anda memang mengalami laktosa intoleran? Pertama, saya sarankan Anda hindari bahan makanan yang mengandung susu dulu ya. Artinya Anda bisa mengubah dengan sumber susu yang lain, misalnya susu kedelai ya. Itu Anda bisa ubah dulu. Kemudian yang kedua, Anda bisa melihat jenis susu yang lain, misalnya susu kambing ya, susu sapi itu juga kandungan laktosanya lumayan tinggi ya. Tapi pada susu unta misalnya, bagi ada yang mungkin itu lebih rendah.
Tapi rata-rata memang kalau Anda tidak bisa mengkonsumsi susu, sebaiknya Anda ubah dengan susu kedelai ya. Karena susu kedelai tidak menimbulkan laktosa intoleran ya. Kemudian yang kedua, saya harapkan juga kita mengkonsumsi bahan makanan yang bisa memperbaiki pencernaan, terutama minuman yogurt ya, atau yang saya sebutkan kemarin Yakult. Ternyata konsumsi yogurt atau Yakult itu mampu meredam atau mengurangi kasus laktosa intoleran, bisa. Dia lama-lama akan menyembuhkan orang-orang yang laktosa intoleran ya. Nah, kemudian ada perbedaan nggak antara alergi susu dengan susu laktosa intoleran ya? Berbeda pemirsa, jangan dianggap sama ya. Kalau alergi susu itu proteinnya yang menyebabkan alergi ya. Nah, karena alergi lalu dia tidak bisa mengkonsumsi susu. Tapi kalau laktosa intoleran dia tidak alergi, tapi di dalam pencernaan dia enzim laktosanya tidak bisa berfungsi dengan maksimal ya. Penyakit laktosa intoleran ini bisa terjadi akibat keturunan juga bisa ya. Kemudian faktor penyakit yang ada di dalam tubuhnya ya. Misalnya yang berkaitan dengan pencernaan ya. Ini juga bisa menyebabkan laktosa intoleran atau yang kita kenal dengan akibat akhirnya adalah diare ya, sakit perut dan lain-lain. Oleh karena itu memang pola hidup yang sehat ya, kemudian mengkonsumsi bahan makanan yang memperbaiki pencernaan terutama yogurt tadi, dan olahraga yang teratur. Dan pada lanjut usia sebaiknya memang mengurangi konsumsi susu ya, karena memang enzim yang ada di pencernaan juga berkurang. Ini bagi Anda yang lansia ya, sebaiknya Anda lebih banyak mengkonsumsi bahan makanan yang alami ya. Dan satu lagi pemirsa, hati-hati juga dengan produk olahan dari susu ya. Kadang-kadang kita menghindari minum susu tapi kita mengkonsumsi produknya, misalnya yogurt tadi ya, misalnya es krim, kue-kue yang dari susu ya, dan ini terselubung ya di dalam makanan, dan ini karena bisa menyebabkan laktosa intoleran. Karena itu mulai menghindari minum susu ya kalau Anda memang laktosa intoleran. Perbaiki pelan-pelan sampai enzimnya sudah bisa bekerja dengan maksimal ya. Demikian penjelasan saya tentang laktosa intoleran. Semoga ini bisa memberi gambaran kepada ibu-ibu apalagi yang memang tidak memberikan ASI ya pada anaknya karena masalah mungkin ASI tidak keluar atau yang lain. Jadi Anda perlu juga memperhatikan ini ya. Kalau anak Anda diare karena susu, sebaiknya Anda lakukan langkah-langkah tadi. Pertama, susu itu diencerkan, kemudian bisa diganti dengan susu low lactose milk. Kemudian kalau memang tetap diare, hindari gunakan susu soya ya atau susu kedelai. Dan ini mudah-mudahan bisa membantu agar anak Anda tidak diare lagi ya. Oke, dan satu lagi pesan saya, ASI adalah makanan terbaik untuk anak ya, untuk bayi 0 sampai dengan 6 bulan. Itu tidak usah diberi makan apapun bisa, karena ASI sudah terjamin ya. Kemudian berilah makanan-makanan yang bisa membantu meningkatkan nutrisi dia setelah 6 bulan masa ASI. Oke, selalu jaga kesehatan ya. Kemudian anak-anak juga harus terhindar dari COVID-19, jaga kesehatan dia. Semoga kita selalu sehat, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.